Yang pertama yaitu pembelajaran partisipatif adalah sebuah model pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta didik agar berperan aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama, dalam tahap perencanaan atau planning, yaitu keterlibatan siswa dalam suatu kegiatan, mengidentifikasi kebutuhan belajar, permasalahan, sumber-sumber atau potensi yang telah tersedia, dan kemungkinan hambatan dalam pembelajaran. Dalam ranah inklusi, artinya pada tahap ini, guru harus mampu melibatkan seluruh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah tanpa membeda-bedakan. Contohnya, perekrutan siswa dan need assessment, siswa berkebutuhan khusus, serta penyusunan RPP inklusi oleh guru. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau implementasi, yaitu keterlibatan peserta didik dalam menciptakan iklim yang kondusif dalam kegiatan belajar, di mana salah satu iklim yang kondusif untuk kegiatan belajar ialah membina hubungan antara peserta didik dengan pendidik, sehingga menciptakan hubungan kemanusiaan yang akrab dan terbuka. Teknik yang dapat diterapkan juga melakukan model pembelajaran partisipatif, diantaranya yang pertama, teknik belajar melalui tukar delegasi antar kelompok atau jigsaw learning. Proses kegiatan yang memberikan suatu pelatihan kepada peserta didik untuk membiasakan kegiatan berdiskusi dan bertanggung jawab. Dalam ranah inklusi, teknik ini sangat membantu, mengingat adanya peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan guru melakukan kegiatan berdiskusi dan saling membantu antar teman, mereka pasti akan senang dan akan merasa mempunyai manfaat bagi teman lainnya. Kemudian yang kedua, teknik turnamen belajar atau learning turnamen. Teknik ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan rekannya. Teknik ini bisa digunakan untuk mengembangkan sebuah pelajaran atas berbagai fakta, konsep, keahlian yang luas. Teknik ini dalam ranah sekolah inklusi tidak efektif untuk dilaksanakan karena akan sangat susah mengaturnya. Kemudian, tidak semua siswa berkebutuhan khusus mampu mengikutinya. Yang ketiga yaitu teknik Delphi, proses kegiatan kelompok dengan menggunakan jawaban tertulis dari para calon peserta didik terhadap pertanyaan yang telah diajukan kepada mereka. Kemudian yang keempat, teknik diet, yaitu teknik yang melibatkan dua orang berkomunikasi secara lisan atau tertulis. Teknik ini sangat cocok dilakukan pada tahap pembinaan keakraban, khususnya kalau peserta didik belum saling mengenal. Maka dengan diterapkannya teknik ini dapat lebih mengenal antar temannya. Kemudian yang kelima, teknik kelompok kecil. Teknik ini menuntut peserta didik dapat mengungkapkan pikiran, gagasan, dan pendapat yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Dalam kegiatan ini, peserta didik akan dapat bertukar informasi sehingga dapat mencapai kesepakatan antar peserta. Selanjutnya, keunggulan model pembelajaran partisipatif. Yang pertama, keputusan yang diambil tidak sepihak. Yang kedua, peserta didik akan mengenal satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, pembelajaran menghasilkan pendapat yang banyak dalam waktu yang singkat. Yang keempat, peserta didik akan dapat mengevaluasi sendiri proses pembelajaran, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan pendidik. Yang kelima, peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar secara langsung dari proses pembelajaran, khususnya pada kegiatan lapangan. Yang keenam, pendidik akan lebih mudah dalam mengenali karakteristik peserta didik. Kemudian, kelemahan model pembelajaran partisipatif. Yang pertama, peserta didik akan sulit dikontrol karena kondisi kelas yang membuat peserta didik terlalu proaktif. Yang kedua, menuntut pendidik lebih berkonsentrasi dalam proses pembelajaran karena fokus pembelajaran berpusat pada peserta didik, tidak pada pendidik. Yang ketiga, akan membutuhkan alat bantu belajar yang terbilang cukup banyak karena peserta didik dituntut untuk aktif dan proaktif. Yang keempat, penggunaan model pembelajaran partisipatif tidak akan lepas dari implementasi psikolog dan teori-teori pembelajaran. Yang kelima, kesediaan peserta didik dalam memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan yang sulit dicapai keseluruhan karena karakteristik emosi dan mental dari peserta didik yang berbeda-beda. Keenam, pendidik diposisikan pada posisi yang tidak serba mengetahui terhadap bahan belajar. Yang ketujuh, adanya transparansi dalam proses pembelajaran.
Pelaksanaan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan inklusi. Yang pertama, siswa duduk dalam setting kelas klasikal, berpindah tempat 1 minggu sekali. Yang kedua, siswa reguler dan ABK membaur menjadi satu. Yang ketiga, keterlibatan semua siswa sama. Yang keempat, guru menyesuaikan kemampuan dan minat ABK khusus pada saat itu. Terus yang kelima, guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran sebelum dimulai agar siswa menjadi tahu apa yang akan mereka lakukan. Yang kedua, ada pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah proses pembelajaran di mana guru umum dan guru pembimbing khusus menciptakan pembelajaran yang terkoordinasi untuk melakukan sebuah kegiatan terhadap kelompok siswa termasuk juga ABK. Macam-macam pembelajaran kolaboratif yang pernah dikembangkan oleh para ahli, tetapi hanya sekitar 10 yang mendapatkan perhatian yang luas, yaitu yang pertama, learning together. Metode ini sekelompok kelas beranggotakan siswa yang beragam kemampuannya. Setiap kelompok melakukan kerjasama untuk menyelesaikan tugas dari guru. Satu kelompok hanya menerima satu set lembar tugas, dan penilaian didasarkan pada hasil kelompok. Yang kedua, ada team games turnamen. Setelah berkelompok dengan sendiri, para anggota akan berlomba dengan anggota kelompok lain sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Penilaian didasarkan pada poin yang diperoleh. Yang ketiga, ada group investigation atau GI. Seluruh anggota kelompok dituntut dalam perencanaan suatu penelitian dan perencanaan pemecahan masalah yang dihadapi. Setiap kelompok menentukan apa saja yang dikerjakan dan siapa saja yang melaksanakannya, mengenai penyajiannya di depan forum kelas. Penilaian berdasarkan pada proses dan hasil kerja kelompok. Yang keempat, ada Academic Constructive Controversy atau AC. Seluruh anggota kelompok dituntut kemampuannya berada dalam situasi konflik intelektual yang dikembangkan berdasarkan hasil belajar kelompok, mengutamakan pencapaian dan pengembangan kualitas dalam pemecahan masalah, berpikir kritis, dan mempertimbangkan hubungan antar tim pribadi, kesehatan psikis, dan keselarasan. Penilaian berdasarkan pada kemampuan setiap anggota atau kelompok mempertahankan posisi yang dipilihnya. Yang kelima, ada jigsaw procedure. Anggota kelompok diberi tugas yang berbeda-beda tentang suatu pokok bahasan. Setiap anggota bisa memahami keseluruhan pokok yang dibahas. Tes yang diberikan dengan materi. Penilaian berdasarkan rata-rata skor teks kelompok. Yang keenam, ada student team achievement. Peserta didik dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Anggota-anggotanya saling belajar dan membelajarkan sesama. Fokusnya keberhasilan seseorang akan berpengaruh terhadap keberhasilan kelompok, dan keberhasilan kelompok berpengaruh terhadap keberhasilan individu. Penilaian berdasarkan kepada pencapaian hasil belajar individu dan kelompok. Keunggulan dari pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, siswa bermusyawarah. Yang kedua, siswa menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional. Yang keempat, memupuk rasa kerjasama. Kelima, adanya persaingan yang sehat. Kekurangan dari pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, pendapat dan pertanyaan siswa bisa menyimpang dari pokok persoalan. Yang kedua, butuh waktu yang banyak. Ketiga, adanya sifat pribadi yang ingin menonjol dan lemah serta tergantung pada orang lain. Keempat, kesimpulan sukar dicapai. Pelaksanaan pembelajaran partisipatif dan kolaboratif dalam pendidikan inklusif. Pelaksanaan pembelajaran partisipatif dalam pendidikan inklusi. Yang pertama, siswa duduk dengan setting klasikal kelas, berpindah tempat 1 minggu sekali. Kedua, siswa reguler dan ABK membaur menjadi satu dengan pembelajaran diskusi kelompok. Ketiga, keterlibatan semua siswa sama. Keempat, guru menyesuaikan kemampuan dan minat ABK khusus saat itu. Kelima, guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran sebelum dimulai agar siswa
menjadi tahu apa yang akan mereka lakukan. Keenam, siswa memberikan respon dan pertanyaan ingin tahu tentang materi dan tujuan saat itu. Ketujuh, guru berdiskusi dengan siswa dan melakukan tanya jawab dengan siswa yang terlihat pasif untuk memotivasi. Pelaksanaan pembelajaran kolaboratif dalam pendidikan inklusi. Yang pertama, siswa terbagi menjadi beberapa kelompok di mana satu kelompok terdiri atas 4-6 anggota. Kedua, pendidik menyiapkan beberapa alat yang akan digunakan dalam berkelompok. Ketiga, pendidik hanya mengamati cara kerja peserta didik dan cara berkomunikasi dan menjadi pembimbing saat peserta didik perlu bantuannya. Keempat, anggota mendukung dan bersandar pada satu sama lain dalam proses kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.